Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Baik yang ada di sini maupun yang di rumah, sekali lagi Shalom. Ya, kita dipertemukan malam hari ini oleh karena kasih Tuhan, sehingga kita bisa berjumpa lagi di dalam ibadah kita malam hari ini. Mari semuanya, saya mengajak kita memuji dan menyembah Tuhan. Kita agungkan nama Tuhan karena Bapa kita itu sungguh baik. Mari kita pujikan, Bapa Engkau sungguh baik. Bapa Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, bagiku, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari katakan, Bapa Engkau sungguh baik. Bapa Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya, kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri, kita nyanyikan Bapa Engkau sungguh baik. Bapa Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di
syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya, kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Katakan, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Haleluya, kita sembah Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus, kami sembah. Sungguh terima kasih Tuhan, karena besar setiamu dalam hidup kami Yesus. Haleluya, terima kasih Yesus. Kami bersyukur, nama-Mu besar, nama-Mu patut kami tinggikan. Haleluya, haleluya, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya Yesus, terima kasih Yesus. Kami agungkan nama-Mu Yesus, kami puji, kami tinggikan. Haleluya, terima kasih Yesus. Haleluya, kami sembah, kami puji. Haleluya, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya, glory, haleluya, 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 haleluya Yesus, haleluya Yesus, terima kasih. Nanti kami minta Saudara Kristio untuk berdoa bagi kita. Oh, haleluya Tuhan. Kasih setiamu adalah selalu baru bagi kami ya Tuhan. Pada malam hari ini kami rindu Tuhan melawat setiap kami.
Sehingga dengan lawatan-Mu, jamahan-Mu, kami boleh mengalami kebangunan rohani dalam setiap jiwa kami. Karena Tuhan, secara manusia kami letih, lesu, dan beban berat saat kami melewati masa-masa sulit pandemi. Namun kami percaya kasih setia Tuhan yang selalu baru, yang kekal memelihara hidup kami, memberikan kekuatan kepada kami. Kami menyerahkan ibadah kami pada malam hari ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan, Kau yang memimpin setiap kami, mengurapi setiap kami, sehingga pelayanan kami ini menjadi persembahan yang harum di hadirat Tuhan. Terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan, Kau pakai hamba-Mu untuk memberkati setiap kami melalui kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Biarlah hanya kuasa Roh Kudus saja yang boleh menguasai ruangan ini, terlebih hati kami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan ya Bapak Ibu ya, Tuhan sudah melawat kita. Pandemi ini masih belum berakhir Bapak Ibu, tapi kami yakin dan percaya kuasa Tuhan itu besar Bapak Ibu ya. Tuhan yang maha kuasa dan maha mulia. Mari kita angkat satu lagu, kita tetap berdiri, kita pujikan maha kuasa, maha mulia. Karya dermaga
terkasih, apakah Bapak Ibu percaya bahwa Tuhan kita itu maha kuasa dan maha mulia? Ya, apapun yang kita hadapi saat ini, semua ada di dalam kendali Tuhan. Jadi kita percaya Tuhan itu maha kuasa dan sanggup menolong kita. Jadi tiada Tuhan yang seperti Engkau. Itulah Bapak Ibu yang harus kita percayai. Tuhan yang begitu mengasihi kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita angkat satu pujian. Tiada yang seperti Engkau. Haleluya, Bapak Ibu ya. Kami persilahkan waktu dan tempat untuk hambanya, Diakon Paulus Setiabudi. Mari kita berdoa.
Ya Tuhan, Bapa kami yang ada di surga, pada malam hari ini kami datang bersama-sama Tuhan di dalam satu ibadah perkumpulan persekutuan untuk memuliakan nama-Mu, untuk mendengarkan firman-Mu, untuk memuji-muji Engkau Tuhan dengan hati dan pikiran yang benar. Karena kami tahu Tuhan, siapakah yang dapat memberikan kepada kami pertolongan? Hanya Engkau Tuhan, Allah kami. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami boleh belajar akan firman-Mu. Pakai kami Tuhan sebagai hamba-Mu untuk menyampaikan firman dengan benar, sesuai dengan keinginan dan kehendak-Mu. Kuasai kami satu persatu, bahkan hamba-Mu yang di depan ini. Kuasai kami Tuhan, supaya kami betul-betul Tuhan membuka diri kami, pikiran kami, hati kami, untuk boleh belajar akan firman-Mu, mengerti akan firman-Mu, bahkan mengimani Tuhan setiap firman-Mu, supaya hidup kami bukan seperti hari-hari yang biasa, tapi kami selalu diubahkan oleh firman-Mu untuk hari demi hari makin Tuhan setia dan taat dan beriman kepadamu dengan benar. Karena kami tahu Tuhan, pada akhirnya kami pun tidak akan membawa apapun juga, tapi kami akan membawa hati Tuhan, roh kami Tuhan ke dalam tangan-Mu. Itulah yang kami harapkan, kami berdoa dan kami imani. Pada akhirnya Engkau menyempurnakan kami semua. Terima kasih Bapa, sertai kami, pimpinlah kami. Ampuni kami juga Tuhan, jika kami punya hati dan pikiran yang tidak benar dengan pikiran-Mu. Ampuni kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu, tidak ada satupun di antara kita menghendaki yang terjadi di dalam hidup ini sesuatu yang tidak sesuai atau tidak menyamankan hati kita. Semuanya keinginannya kalau boleh terjadilah sesuai dengan keinginan kita, yaitu yang indah-indah dan yang baik, dan sesuatu yang nyaman, yang betul-betul kita bisa nikmati. Tetapi yang sering kita hadapi, kadang di dalam hidup ini, bahkan bukan hanya kadang, sering di dalam kehidupan kita menemukan kehidupan atau kenyataan yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Bahkan kita kadang-kadang tidak siap untuk menerima itu. Ya, kalau mulai berapa tahun ini, bahkan setahun lebih ini, bahkan bulan ke bulan, kita mendengar tadi pun di pemimpin pujian juga menyinggung, pandemi ini terus berjalan dan berjalan terus. Kadang-kadang kita tidak tahu apa-apa, mendadak ada sesuatu yang luar biasa. Rumah sakit penuh, semua bergelimpangan tanpa ada jalan keluar. Tapi itulah hidup yang penuh dinamika di dalam kehidupan kita. Apakah orang Kristen diluputkan dari itu juga? Tidak. Makanya kita adalah orang pilihan yang punya kekhususan di dalam kehidupan kita sebagai manusia yang di dunia ini. Tetapi apakah kekhususan itu membuat kita berbeda? Keberadaan kita dengan orang lain, terus ada masalah atau apapun, kita dilewatkan terus, kita hidup dengan jalan yang lapang, yang jalan dengan lurus, dengan yang nyaman. Tidak juga. Oleh karena itu hari ini kita sama-sama belajar. Apakah sebenarnya di dalam kehidupan kita ini untuk menghadapi hari-hari ini, di dalam rencana indahnya Allah? Karena Allah tetap tidak pernah berubah. Dia mempunyai rencana yang indah buat kita. Buat orang pilihannya, dia punya rencana yang indah. Tapi kita kadang-kadang yang tidak mengerti, ya, apa yang harus saya lalui. Kita tahu rencananya indahnya Allah itu semua di firman Tuhan menunjukkan keindahan Allah berbuat bagi setiap orang pilihannya. Tapi apakah kita bisa meresponnya dengan benar? Mari kita baca sama-sama, ya. Di Markus 4. Di Markus 4 ayat yang ke-35. Inilah kenyataan di dalam kehidupan kita yang dialami juga oleh para murid Yesus Kristus pada saat itu. Saya langsung bacakan ya, angin ribut yang diredakan. Di Markus 4 ayat yang ke-35. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka
dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Di ayat yang pertama kita baca di ayat yang ke-35 jelas Yesus yang berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Berarti ajakan daripada Yesus sendiri. Dan para murid ini bukan hidup sehari dua hari baru bertemu dengan Yesus. Dia sudah mengalami dari ayat-ayat sebelumnya, dia sudah mengalami hidup yang tahu tentang Yesus itu siapa. Bukan tidak tahu. Sama dengan kita semua hari ini kalau dikatakan siapa yang tidak kenal firman Tuhan, siapa yang tidak tahu ayat-ayat firman Tuhan, pasti banyak ayat yang kita ketahui. Jangan khawatir, ya ketuklah, bukalah pintu, ya semua kita tahu ayat-ayat itu. Tuhan berjanji, Yesus berjanji bahwa hidup kita hidup yang dipenuhi oleh kasih karunia dan anugerah. Kita imani cerita Ayub, kita mendengar bagaimana Ayub hidup, ya. Di awal dengan kekayaannya yang luar biasa sampai satu hari, ya, Tuhan memberikan kesempatan buat Ayub untuk diuji. Memang lewat iblis yang mengujinya. Tetapi ada Yesus yang ada Allah yang menjanjikan bahwa jangan nyawa Ayub yang diganggunya. Semuanya boleh, sampai anaknya, hartanya semua habis. Sampai Ayub pada akhirnya mengatakan apa? "Aku dulu mendengar dari kata orang lain, tapi sekarang aku mengalami sendiri di dalam kehidupan bersama dengan Allahnya." Kita tahu semua ayat-ayat itu. Bahkan para pengkhotbah di depan mimbar ini atau di depan siapapun di YouTube, apalagi sekarang kita mendengar YouTube itu sudah seperti kayak ya makan kacang goreng yang sudah terbiasa lah, mudah sekali. Dulu internet sulit, sekarang dengan mudah sekali untuk dapatkan internet, meskipun kadang-kadang agak lambat ya, tapi dengan mudah sekali, murah. Kita tahu semua. Tapi apa kenyataannya? Kalau kita mau jujur, hidup kita tidak akan sama seperti para muridnya, yaitu marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak membawa Yesus beserta di dalam kapal itu. Tetapi apa yang terjadi pada saat dia melalui hidup di dalam kapal itu, pada ayat yang ke-38, waktu ada angin taufan, gelombang besar mengganggunya di kapal itu dan air mulai memenuhi perahu itu, para muridnya merasa ketakutan. Kenapa kok dia rasa takut? Karena dia tahu bahwa hidupnya, dirinya, ya, itu tidak memiliki satu kepastian bahwa dia hidup bersama Yesus dan Yesus menjadi jaminan buat dia di dalam hidupnya. Kita juga sering alami itu. Bapak dan Ibu melewati hari demi hari selalu melihat satu fenomena kehidupan yang menakutkan, yang kadang-kadang menyinggung perasaan kita yang paling dalam. Kenapa sekitar kita begini? Kenapa sekitar itu begitu? Dan akhirnya kita menilai diri sendiri dan kita menganggap bahwa diri ini menjadi lemah. Tapi Bapak dan Ibu, ya, sudah sering mendengar, tetapi kita tidak pernah mengimani dengan benar-benar. Karena untuk menjadi orang yang beriman kepada maunya Yesus, maunya Allah di dalam kehidupan kita, kita berserah total 100% apapun yang terjadi.
Tidak ada satu titik pun di dalam kehidupan kita yang kita bisa menguasai diri ini. Seperti yang dikatakan jangan khawatir, kamu melangkah pun, sehasta pun tidak membuat apapun juga. Karena semuanya ada batas-batasnya. Bahkan Salomo pun mengatakan bahwa semua ada waktunya. Semua ada masanya. Siapakah yang mengatur? Bukan saya, bukan Bapak dan Ibu, tetapi Tuhan, Allah kita. Tapi kita hanya boleh mendengar, kita boleh hanya cuma membaca, bahkan dimengerti. Tapi waktu kita melakukan di dalam hidup keseharian kita, kita melihat diri kita lebih besar daripada apa yang kita pernah belajari dan pernah kita tahu tentang Tuhan. Dan ini yang dialami oleh para muridnya juga pada saat itu. Sampai di ayat yang ke-39, ya, ia pun, Yesus itu bangun dan menghardi angin itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Dan ayat ini juga pernah dipakai para hamba Tuhan untuk menghardik apapun yang di depan kita yang menjadi permasalahan kita. Kita mudah mengikuti sesuatu, ya, yang memudahkan dan menyamankan diri. Tapi kita lupa kalau kita punya kewajiban. Coba kita baca Roma 8. Ya, sebagai pelengkap untuk ayat ini, sebagai penunjang. Roma 8. Kita baca dari 28. Ini janji yang luar biasa bagi kita, tetapi kita masih ragu terhadap janji firman Tuhan ini. Kita baca dari 27. Dan Allah menyelidiki dari 26 ya. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Kita baca ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Ada satu syarat, ya, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Ini janji firman Tuhan bagi kita. Bapak dan Ibu, saya pun mendengar, selalu membaca dan mengerti tentang ini. Kalau kita sudah ditetapkan sejak semula menjadi orang pilihan Allah, dan kita hidup di dalam arah yang Tuhan tentukan, tapi kita selalu merasa khawatir dan takut menghadapi apapun di dunia ini. Karena kita merasa bahwa diri kita, permasalahan diri kita, kehidupan kita menjadi satu yang utama. Makanya kita kalau ingat ayat-ayat firman Tuhan seperti orang kaya yang bodoh, dia apa? Timbun semua hartanya. Dia merasa dengan akalnya, dengan kehidupannya dia mampu. Timbun semua hartanya. Tapi apa yang terjadi? Tuhan bilang, malam ini engkau punya nyawa juga akan hilang, diambil. Dan besok siapa yang menikmati harta itu yang ditimbun di dalam gudang yang sudah diperlebar, supaya dia mengatakan, jiwaku kau sudah cukup, puas, tinggal kau nikmati. Tapi kalau malam itu Tuhan panggil, seperti kejadian terakhir-terakhir ini, kalau saya perhatikan banyaknya bos-bos besar, orang yang punya kekayaan sampai sekian, seperti Pak Harsono yang punya oksigen samator terbesar, dia mati karena oksigennya tidak bisa dia hirup dengan baik, karena paru-parunya sudah putih semua kena COVID. Ini kenyataan. Jadi tidak ada satupun yang kita bisa manusia pertahankan apapun dengan kekuatan kita. Hanya satu yang bisa kita serahkan kepada Tuhan, seluruh kehidupan kita. Apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki, terjadilah bagi kehidupan kita. Itu yang bisa kita lakukan. Seperti Ayub, dia melewati hari-harinya sengsara. Tetapi dia melewatinya dengan satu keyakinan.
pada satu hari dia akan mempunyai pengalaman tersendiri dengan Tuhan, dengan Allah. Abraham, meskipun dia umur tua, kalau kita manusia biasa seperti hari ini yang duduk di sini, kalau sudah tidak mungkin, tidak ada alasan untuk memungkinkan kita mendapatkan sesuatu, meskipun itu Tuhan yang janjikan. Seperti Abraham, sampai hari tuanya, sampai kandungan istrinya Sarah sudah mati, ya, tidak haid lagi dan tidak bisa punya anak. Itu logika manusia umum itu. Tapi Abraham tetap percaya. Bapak dan Ibu, hidup ini memang misteri. Karena kita satu pun tidak ada yang tahu akan yang terjadi di depan, termasuk saya. Tetapi kita selalu berusaha untuk mempersiapkan masa depan seruwet-ruwetnya, seribet-ribetnya. Karena kita ingin apa? Di masa depan ini lebih diutamakan kemampuan untuk menyenangkan diri kita. Kemarin kita mendengarkan firman Tuhan tentang hidup zaman awalnya kita punya persekutuan eklesia, gereja, ya, perkumpulan orang-orang percaya, di mana mereka bisa hidup bersama dengan yang lain. Kenapa? Dia melihat kepada satu fokus kepada Tuhan yang sudah memberikan keselamatan. Seperti Bapak dan Ibu, seringkali saya pun di sini pernah sampaikan bahwa kita ini sudah memperoleh anugerah yang luar biasa. Karya Allah yang luar biasa menyerahkan anaknya yang tunggal di kayu salib. Dan itu tuntas dan lunas selesai bagi kita semua. Tapi apa yang terjadi bagi kita? Kita selalu berpikir bahwa masa depan kita harus pikirkan lebih dalam lagi. Tuhan itu nomor 2, nomor 3. Kadang kita di dalam melangkah di dalam kehidupan ini, kita lupa bahwa sebenarnya Tuhan tetap Allah kita menjadi sentral dari pikiran kita. Tapi kita lupa. Dan itulah kenyataan hidup ini. Kita ingin rencana kita indah ke depan. Bahkan seringkali anak Tuhan tahu pernah dialami sesuatu yang baik. Tuhan memberi yang terbaik. Tetapi pada saat hari ini harusnya mengingat yang lalu, tetapi kita selalu berubah lagi, ketakutan dan khawatir lagi. Kenapa? Diri kita jauh lebih besar daripada apa? Iman kita percaya dan berserah pada Tuhan. Nanti 3 tahun lagi baru ingat, oh iya 3 tahun yang lalu kena COVID itu saya tertolong loh, selamat. Tapi pada saat itu berdiri lagi ada masalah, takut lagi. Perlu waktu lagi 2 tahun kemudian baru, iya yang lalu itu loh Tuhan pelihara. Sekarang khawatir lagi. Terus dan terus menerus itulah hidup kekristenan kita. Hanya boleh mendengar, kita boleh mengimani dengan kata-kata, dengan pikiran kita, tetapi hanya sebatas itu. Tapi untuk melakukan kehendak firman Tuhan, iman itu, kita ketakutan sekali. Karena kita bertemu dengan apa? Diri kita. Diri kita ini loh yang membutuhkan banyak. Nah, oleh karena itu, ya, sampai Yesus katakan apa? Di sini, kembali ke Markus ya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Pertanyaan ini harusnya selalu ada di dalam kehidupan kita. Karena kita alami seperti ini selalu. Termasuk saya pun. Hari-hari ini yang saya lewatin betul-betul hari-hari yang paling sulit selama kehidupan saya. Saya kerja di satu perusahaan yang selalu berhubungan dengan bertatap muka dengan orang lain. Saya tidak boleh tatap muka 2 tahunan ini. Jadi bagaimana kita bisa bertatap muka dengan orang? Tapi saya belajar di dalam 2 tahun ini terakhir, 1,5 tahun lebih ini. Saya tahu bahwa hidup ini ternyata rentan sekali untuk hancur. Sangat rentan. Dari sakit kita rentan, tubuh kita. Dari kehidupan, kemewahan, kebutuhan terhadap untuk memenuhi kebutuhan sendiri juga rentan. Kalau Tuhan sudah berikan seperti ini bukan hanya 1-2 orang. Bahkan kita melihat seluruh dunia betul-betul mengalami kesulitan. Tapi Bapak dan Ibu jangan lupa, kita punya pengalaman bersama Yesus Kristus. Kita punya kedekatan, kekaripan dengan Tuhan.
Itulah kesempatan modal kita untuk maju bersama dengan Tuhan. Bukan bersama dengan manusia lain, bukan. Bersama dengan Tuhan kita maju. Rencana yang indah seperti yang tertulis, kalau kita mau mengasihi Dia dengan sungguh-sungguh. Artinya mengasihi itu menyeluruh, kita menyerahkan seluruh kehidupan untuk Tuhan, untuk memuliakan Dia. Dan kita belajar di dalam hidup ini masuk di dalam rencananya Dia. Artinya masuk di dalam rencananya apa? Apapun yang Tuhan kehendaki, kita katakan ya dan amin. Tetapi kalau selama ya keinginan Allah, keinginan Tuhan di dalam kehidupan kita, kita masih berkelit untuk lari keluar, berarti kita belum mau 100% masuk di dalam rencana Allah. Karena rencana Allah itu ya tidak selalu di pikiran kita yang ada. Yaitu, oh kalau rencana Allah itu menjadi orang kita hidup yang kaya, cukup, sehat, kuat. Buktinya kalau kita lihat di cerita Alkitab, banyak yang macam-macam. Dan itu pelajaran buat kita untuk mengerti bahwa Allah menghendaki kehidupan kita sesuai dengan apa yang Tuhan tentukan bagi kita. Dan tujuannya semuanya baik. Tidak ada satupun yang tujuannya tidak baik. Buktinya ada beberapa bukti yang dilihat di Alkitab, kayak Ayub. Memang dikembalikan jadi orang yang kaya kembali. Coba kisah para rasul kita semua. Ada satupun yang meninggalnya dia dengan hidup yang kaya? Meskipun Rasul Paulus itu yang berkobar-kobar membela Tuhannya, yang dulunya dia benci orang Kristen. Tapi waktu dia mengenal dan dia dipanggil betul-betul dan masuk di dalam rencana Allah, dia menjadi pembela Yesus Kristus yang luar biasa. Sampai tulisannya di tulisan Rasul Paulus itu paling betul-betul mengkokokkan iman gereja kita dan iman jemaat gereja kita. Terutama surat Roma. Betul-betul membuat tonggak kehidupan yang baru bersama dengan Tuhan. Tapi apa yang dihasilkan? Apa dia hidup mewah? Yang dulunya dia menjadi seorang Sanhedrin yang diakui dan dipercaya karena murid Gamaliel. Terus akhirnya jadi apa? Tidak jadi apa-apa. Hanya jadi pembela Tuhan dan pemberita firman. Itulah pilihan yang Tuhan tentukan bagi kita. Raja Daud hidupnya dari penggembala hanya beberapa ekor, ya, dia menjadi seorang raja yang besar. Bahkan namanya diagungkan sampai hari ini karena di bawah turunannya ada Yesus lahir. Semua penentuan sebagai penjunan itu di Allah. Apa yang Bapak Ibu bisa lakukan dalam hidup ini untuk ke depan? Hanya kita bisa percaya kalau rencana Allah itu indah bagi kita. Dulu memang kita tidak pernah tahu yang terjadi, bahkan kita ragu-ragu. Tapi apakah itu akan berulang terus dalam hidup ini? Hari ini pun masih ragu-ragu, nanti minggu depan masih ragu-ragu. Apa yang terjadi? Ya dulu memang kita tidak tahu, tapi sekarang kita tahu. Siapakah kita ini sebagai anak-anak Tuhan? Siapakah Tuhan yang kita sembah ini? Nah itulah yang kita ingin sama-sama belajar. Melewati hidup yang sulit ini, yang sangat sulit, bukan hanya Bapak Ibu, mungkin seluruh orang akan mengatakan ini hidup yang sangat sulit. Tapi saya alami 1 tahun, saya pun pernah kena COVID ya, sampai saya tidak bisa bangun, tapi di rumah. Tapi saya hanya berserah, kalau ini waktunya saya habis, ya habislah. Saya syukuri. Mau apa lagi? Hidup ini kan terbatas, yang batasi siapa? Allah. Nah kita seringkali ngomong, iya tidak ada yang kebetulan yang terjadi. Apakah betul kita pikirkan itu dengan hati kita, dengan niat yang benar, dan kita melakukannya? Apakah cuma hanya di mulut kita? Oh iya yang terjadi tidak pernah kebetulan. Tapi waktu terjadi betul bagi kita, kita malah ketakutan, kita lari. Kita bertanya-tanya, mencari sesuatu untuk keluar dari itu. Mari Bapak dan Ibu, pada malam hari ini kita harus akui bahwa hidup ini hidup yang rentan bagi manusia. Tapi Bapak dan Ibu memiliki Allah yang luar biasa. Tuhan yang memberi janji yang luar biasa bagi kita. Kita perlu apa?
Pada akhirnya ujungnya kita perlu penyempurnaan daripada Yesus Kristus. Kita kembali kepada kehidupan yang kekal yang dijanjikan Allah bagi kita. Sehingga Yesus itu harus di kayu salib, harus ya ketentuannya dengan kerelaannya dia untuk menebus kita supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Tapi kita sudah diberi harta yang paling besar, yaitu Yesus yang berkorban untuk menebus kita, tapi kita abaikan. Sepertinya kayu salib dan Yesus yang tersalib itu hal yang biasa saja. Hidupku jauh lebih luar biasa. Aku harus membutuhkan ini, pikiranku harus begini, begitu untuk lewati hidup ini. Tapi ternyata ujung-ujungnya pun kita juga tidak buat apa-apa, ya selesai semua. Saya boleh tanya sama ibu yang paling tua di belakang, saya yakin waktu 10, 20 tahun, 30 tahun lalu pasti ada pikiran tertentu. Tapi ternyata sampai hari ini ibu juga nikmati sampai hari ini kan jalan semua. Tidak ada sesuatu yang membekas ke ibu sampai membuat ibu tidak bisa buat apa-apa. Sekarang bisa duduk di sini, bisa ibadah dengan kita. Kadang kita merasa takut. Saya pun juga waktu umur 30 pun takut. Apa yang saya harus lewatin umur 30 ke atas? Tapi sekarang 58 mau 59, saya bersyukur kalau saya boleh mengenal Tuhan. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, pada kesempatan ini, pada malam hari ini, belajarlah kita untuk mengerti bahwa sungguh rencana Allah itu luar biasa. Dan tidak ada satupun yang dapat menghambat rencananya. Meskipun Bapak dan Ibu punya kepikiran ini dan itu, pada titik tertentu, kalau Allah sudah menentukan, itulah yang terjadi. Ya, tapi ada orang bilang, Pak, kalau begitu saya buat apa? Semuanya sudah terjadi, ya saya ikutin aja, tidak usah berbuat apa. Ingat, hidup ini tidak terlepas daripada ketetapan Allah, keputusan Allah. Jadi kalau ada seseorang mengatakan ke saya, Pak, saya lebih baik hari ini berbuat seenaknya sendiri. Karena pada akhirnya kan keputusan Allah sudah diatur untuk hidup saya. Berarti kamu hari ini sudah menikmati keputusan Allah untuk hidupmu masuk ke hukuman maut, dosa. Loh, kok bisa? Sudah ditetapkan. Loh, karena kamu responmu sudah jelas, menunjukkan bahwa kamu bukan orang pilihan. Orang pilihan itu adalah orang yang betul-betul mau masuk di dalam rencana Allah yang memilih kita. Kalau kita tidak mau masuk ke rencana Allah di dalam pilihannya dia, ya berarti kita di luar pilihan dia. Dan itu penetapan dari awal sudah kelihatan. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, saya mengajak Bapak dan Ibu pada malam hari ini, ayo kita sama-sama belajar. Dan kita minta pengampunan kepada Tuhan. Kalau kita salah di dalam langkah, di dalam hidup ini, kita ingat bahwa rencana Allah itu tidak pernah usang dan tidak pernah bisa batal. Tetap akan terjadi bagi kehidupan kita. Hanya respon kita untuk menerima rencana Allah itu harusnya benar. Inilah yang dikehendaki oleh setiap anak-anak Tuhan yang seharusnya dilakukan buat Tuhan kita, buat Allah kita. Saya mengajak untuk jemaat berdiri, kita nyanyikan sama-sama pujian Rencanamu Indah di dalam hidup ini. Dan ini kata demi kata kita tahu bahwa sebetulnya kita seringkali mengalami hal yang seperti ini. Dulu kita tahu selalu. Tetapi sudah lewat kita tahunya. Dan hari ini yang kita tahu pun kita tidak bergerak dengan satu perubahan yang baru. Tetapi kita selalu pada tahun depannya lagi, dulu aku tahu. Dulu aku mengerti. Nah, itulah harapan saya dan kita semua. Kita rubah gaya hidup ini untuk selama-lamanya. Kita harusnya belajar untuk mengerti bahwa hidup ini tidak pernah sia-sia. Allah memelihara kehidupan kita. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku, amin. Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu, dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasa
tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, haleluya. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku, amin. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, haleluya Yesus. Amin, amin. Terima kasih Tuhan. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Indah rencanamu Tuhan. Dengan sungguh-sungguh kita mengatakan dengan iman bahwa Yesus memiliki rencana yang indah buat kita. Tidak pernah terlewatkan satupun dari kita. Allah memberikan yang terbaik bagi kita. Tapi kita harus meresponi dengan benar. Siapakah Allah itu di dalam kehidupan kita? Tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu, haleluya. Tak tahu Tuhan, sungguh Tuhan, dulu kita tidak tahu. Rasanya berat kita lalui di dalam hidup ini, dan kadang hati sungguh menderita dan merasa tidak berdaya untuk menghadapi keseluruhan hidup ini. Haleluya. Tapi mengerti sekarang, Kau tolong padaku, haleluya. Ini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu, glory. Tapi mengerti sekarang, Kau tolong padaku, amin, amin. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Sekali lagi dari yang pertama, indah rencanamu Tuhan. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku, glory, haleluya. Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu, ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, oh glory, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku, haleluya, glory. Ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu, glory, haleluya. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan
merasakan indah rencanamu. Kini ku melihat dan ku merasakan. Haleluya. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Sekali lagi dengan iman kita percaya. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Oh haleluya. Glory. Engkaulah kami yang kami sembah. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih Tuhan atas semua pemeliharaan-Mu. Ajar kami ya Bapa untuk tetap percaya, untuk memuliakan Engkau. Tuntunlah kami ya Tuhan, pimpinlah kami ya Bapa, sesuai kehendak-Mu jadilah. Oh glory, glory. Haleluya. Haleluya. Oh haleluya. Sungguh Engkau Allah kami. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus atas lawatan-Mu malam ini. Jamah kami ya Bapa, jamah kami Yesus, jamah kami Roh Kudus, kuasai kami. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau sudah melawat kami satu persatu. Tapi terlebih dari itu Tuhan, Engkau memeteraikan iman kami Tuhan, sesuai dengan keinginan dan kehendak-Mu. Pakai kami Tuhan menjadi alat-Mu. Jadikan kami indah Tuhan untuk menjadi kesaksian bagi kemuliaan nama-Mu. Pakai kami Tuhan, meskipun keadaan kami susah menurut manusia, duka menurut kata orang, tapi kami tetap di dalam Engkau. Kami tetap beriman karena kami percaya kehidupan kami bukan berakhir untuk itu, tetapi kami percaya kehidupan kami adalah kehidupan kekal bersama dengan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Pakai kami menjadi pekabar Injil-Mu, menjadi kesaksian bagi banyak orang, supaya pada saat yang sulit ini kami tetap boleh memuliakan nama-Mu dengan keteguhan iman yang benar. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau yang berkarya bagi kami lebih lanjut Tuhan. Engkau yang mengerjakan lebih lanjut di dalam kehidupan kami masing-masing. Kehidupan rohani kami, iman kami kepadamu, Engkau yang mengerjakannya lebih lanjut. Roh Kudus menyertai kami semua untuk kami hidup di dalam Engkau, hidup benar sesuai dengan keinginan. Jangankan kami suat di dalam kehidupan ini seperti murid-murid-Mu yang ketakutan, tapi kami belajar Tuhan mengimani, percaya bahwa Engkau Allah memberikan janji-Mu itu nyata dan benar, dan itu pasti terjadi bagi kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Engkau Allah kami yang luar biasa. Biarlah malam ini kami Engkau jamah kami,
Berikan pengertian bagi kami yang baru, untuk kami mengikut Engkau dengan tidak ada rasa khawatir lagi, tidak ada rasa takut, tapi kami menjalani dengan iman percaya bersama pimpinan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Sungguh luar biasa kalau malam hari ini kita bisa mendengarkan firman Tuhan yang selalu menguatkan kita di dalam setiap pencobaan. Dan biarlah kita meresponi firman Tuhan bahwa rencana Tuhan tidak pernah usang dalam kehidupan kita ke depannya. Untuk itu terima kasih kepada Bapak Diaken Paulus yang malam hari ini telah melayani kita dengan luar biasa, dan kita semua terberkati malam hari ini, Bapak. Ya. Persembahan pada malam hari ini akan dilayani Ibu Rika. Allah itu baik. Baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Haleluya. Ajaib kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Doa persembahan kami mohon Ibu Cornelius. Terima kasih Tuhan, karena yang sudah bisa dilakukan kami bersama. Kami mengucap syukur Tuhan, Kau sudah mengawal kehidupan kami bersama lewat kebenaran firman-Mu. Berkatilah hamba-Mu Tuhan, dengan jiwa pengertian daripada Engkau. Kau berkati keluarga hamba. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Kakak surgawi, kami bawa doa untuk persembahan yang sudah terkumpulkan. Biarlah persembahan ini boleh dipergunakan untuk pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini. Amin. Kami bersyukur, kami percaya Tuhan sudah memberkati kami. Iya, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa syukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Petugas pelayanan Jumat depan, pujian akan dilayani oleh Ibu Luluk Palupi. Firman Tuhan, Saudara Rilis Eltika. Persembahan Ibu Kasno. Musik Saudara Ferdinatan, pengumuman Bapak Imam Soekarno. Kebaktian umum di Dharma Harapan dilayani oleh Pendeta Yohanes Matulesi dengan disertai perjamuan kudus. Dalam setiap menghadiri jam-jam ibadah, jemaat diwajibkan menaati protokol kesehatan, terutama memakai masker.
Doa penutup akan dilayani oleh Bapak Paulus. Silakan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur atas semuanya yang boleh kami alami dalam hidup ini. Apapun yang terjadi, apapun yang kami alami tidak pernah kebetulan. Semuanya Engkau tahu, Engkau peduli Tuhan akan kami. Oleh karena itu Tuhan, Kau berikan kepada kami pertumbuhan iman untuk hari demi hari, makin percaya dan makin mengikatkan diri kami menjadi satu dengan-Mu Tuhan. Supaya kasih karunia-Mu yang Kau janjikan bagi kami dengan semua yang disampaikan lewat firman-Mu, itu menjadi pegangan hidup kami di dalam melewati hari-hari kami, termasuk di dalam hari-hari yang sulit ini. Terima kasih Tuhan, Kau berkat-Mu menyertai kami Tuhan, jemaat-Mu di tempat ini. Pimpinlah kami semua Tuhan untuk berjalan di dalam Engkau, untuk mengikut Engkau dengan setia dan taat dan tetap beriman sampai pada akhirnya. Seperti Engkau mempertanyakan apakah ada iman di bumi pada saat terakhir. Kami ingin Tuhan, Engkau tolong kami, Engkau pimpin kami semua supaya kami tetap boleh beriman sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan, pimpinlah kami Tuhan, pimpinlah kami. Bahkan Engkau memberikan Tuhan perkembangan yang indah, pertumbuhan yang indah buat jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Juga bagi mereka yang sudah memberikan persembahan, kami menyerahkan dalam tangan-Mu. Biarlah dengan ucapan syukur, memberinya dengan sukacita, karena kami semua tahu Tuhan, apa yang ada pada diri kami adalah titipan daripada-Mu untuk kami gunakan untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau menyertai kami semua sampai pada akhirnya. Dan pada saat ini Tuhan, kami bersama-sama Tuhan berharap kepada-Mu dengan mengangkat tangan. Berkat-Mu menyertai kami, anugerah-Mu menyertai kami, sampai kapanpun kami menjalani hidup ini, bahkan sampai di ujung kehidupan kami tetap dipimpin oleh-Mu dan disertai Engkau Tuhan, selama-lamanya, dan sampai Engkau datang kembali. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.